dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Jason, dan Sosiapater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Peringatan. Paulus memberikan peringatan. Jangan sampai tertipu terhadap orang-orang yang berkata-kata manis, muluk-muluk, yang memanfaatkan orang yang tulus hatinya. Jadi, sejak 2000 tahun yang lalu, zaman Paulus, saat Paulus memberitakan firman, ada beberapa orang yang mempergunakannya untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang tulus hati. Orang-orang tulus hati seperti siapa? Seperti Febe, Aquila, Priscilla, di mana mereka memberikan bantuan berupa harta benda tentunya ya saat itu. Paulus memberi peringatan, hati-hati, mereka memecah belah. Dikatakan di ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Zaman 2000 tahun yang lalu ada orang-orang yang berkata-kata manis, muluk-muluk untuk memanfaatkan orang-orang yang tulus hatinya, yang mempergunakan harta bendanya untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dan ada beberapa orang di sini Paulus mengatakan orang yang bermulut manis, muluk-muluk, tapi tujuannya memanfaatkan orang yang tulus hatinya. Paulus berkata, waspadalah. Dikatakan, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudaraku, supaya kamu waspada terhadap mereka. Mereka yang bagaimana? Yang bertentangan dalam pengajaran yang telah kamu terima. Orang yang memanfaatkan orang lain yang tulus hatinya, yang mau memberkati pekerjaan Tuhan, itu bertentangan dengan pengajaran yang telah kita terima. Amin ya. Karena Paulus tujuannya memberkati tentunya. Di sini Paulus berkata supaya waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ini Paulus mengajarkan supaya kita waspada ya. Orang-orang jenis ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, yang memanfaatkan orang-orang yang tulus hatinya, yang mau memberkati pekerjaan Tuhan. Dikatakan orang ini menimbulkan perpecahan dan godaan. Dikatakan lagi, sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus. Orang-orang yang memanfaatkan orang yang tulus hatinya, yang memberkati ladang Tuhan, itu tidak melayani Kristus. Paulus mengatakan seperti itu. Tuhan kita ya. Tetapi melayani perut mereka. Paulus mengatakan, orang-orang yang memanfaatkan jemaat Tuhan ya, orang-orang yang tulus hatinya, yang mau memberkati ladang Tuhan, itu hanya melayani perut mereka, bukan melayani Kristus Tuhan kita. Amin ya. Paulus sejak 2000 tahun yang lalu mengajarkan
supaya waspada. Waspadalah kita, karena mereka hanya melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Paulus sudah mengatakan itu 2000 yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Dikatakan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya, supaya kita semua waspada untuk bisa memberkati ladang Tuhan melewati orang-orang yang benar-benar melayani Kristus Tuhan kita, bukan orang-orang yang melayani perut mereka sendiri. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Itu yang dikatakan Paulus. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Jadi ketaatan jemaat saat itu sudah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Jadi saat Paulus mendengar ada jemaat yang taat ya, Paulus bersuka cita. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ini Paulus menasihatkan supaya jemaat Roma bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi bijaksana untuk hal-hal yang baik dan bersih untuk hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat jangan disentuh tentunya.